Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roya Novel Fauzan. NIM 24445 akan menjelaskan proyek akhir dari mata kuliah dasar komputer dan pemrograman. Jadi di sini saya dan Muhammad Azhar membuat atau memprogram suatu program yang bernama pendataan buku. Jadi program ini nih yang nantinya bisa diaplikasikan sebagai perpustakaan online, peminjaman buku online, dan pembelian buku online juga. Tapi di sini kita membatasi hanya sampai pendataan buku. Pertama ya seperti ini flow chart-nya atau diagram blok. Pertama mulai akan ditampilkan masuk dan daftar. Jadi ketika memiliki akun langsung masuk. Ketika tidak memiliki akun akan daftar dulu lalu baru bisa masuk. Lalu ada daftar pilihan yaitu cari data buku. Ketika kita klik akan muncul masukkan judul buku, penulis buku, tahun terbit buku, ISBN buku, dan langsung akan tampilan buku pada database. Lalu jika kita memilih list data buku, langsung akan muncul tampilan buku pada database. Jika kita memilih tambah data buku, maka kita akan menambah pendataan pada buku. Sama seperti cari data buku, yang akan kita masukkan adalah judul buku, penulis buku, tahun terbit buku, dan ISBN-nya. Lalu untuk update data buku akan mengkoreksi data yang salah. Jika kita telah selesai dari tampilan buku pada database, bisa langsung keluar dan langsung pada akhir, yaitu akhir pada pemrograman. Lalu untuk tampilannya login. Nah, ketika kita klik registrasi bila belum mempunyai akun, jadi kita coba dulu masuk. Sebelumnya misal Yudi ini sebenarnya belum punya akun tapi langsung masuk, password 123321 masuk. Nah, akun tidak ditemukan, maka yang harus dilakukan Yudi yaitu daftar terlebih dahulu. Langsung ulang, daftar, masukkan username-nya tadi Yudi, passwordnya 123321, daftar. Registrasi sukses, maka langsung masuk ke login yaitu Yudi, passwordnya 123321, masuk dan ya bisa. Nah, ini tampilan pada pendataan buku tadi. Kita coba list data buku. Jadi ini buku-buku yang ada di database. Contoh Python mudah, penulisnya Azhar, tahun terbit 2001 dengan ISBN 140401 ada di nomor 7. Contoh kita akan cari buku tadi Azhar Python mudah, penulisnya Azhar, tahun 2001 dengan ISBN 140401. Kita cari data buku, nah ada di nomor 7, dan ini ada double mungkin ya, 7 ada di nomor 7. Lalu juga bisa menambah atau tambah data buku. Ingin misal bulan, penulisnya Terelie, tahun 2016, ISBN-nya 14098707, tambah data buku. Nah, secara otomatis langsung si bulan yang ditulis oleh Terelie dengan tahun terbit 2016 dengan ISBN 14098907 langsung ada di database si pendataan buku ini, langsung ada di list buku. Nah, langsung ada di nomor 22. Lalu ketika kita ingin cari data buku ini, data buku bulan tadi, langsung muncul juga. Untuk update data buku itu untuk mengkoreksi data yang salah pada database,
lalu hapus data juga untuk menghapus semua data-data, lalu keluar untuk mengakhiri program ini. Ya, untuk sintaksnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Bani, NIM 2005-824. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari tugas akhir DKP, yaitu membuat program buku atau pendataan buku. Di sini, pertama-tama di sini ada import, yaitu berfungsi untuk mengimport library. Contohnya saya menggunakan library tkinter untuk GUI-nya dan OS ini untuk membuka file. Di bawah ini ada fungsi dari register. Pertama-tama saya membuat variabel yang berfungsi untuk menampilkan sebuah window atau tampilan utama gitu. Yang kedua, ada variabel yang berfungsi untuk database-nya, memanggil database-nya. Dan yang ketiga, ada label-label yang melengkapi dari tampilan window dari register ini. Dan yang terakhir ada button yang berfungsi untuk menekan tombol daftar. Di sini kita memanggil dulu variabel register screen. Kedua, kita memberi nama dari tombol itu yaitu daftar. Yang ketiga, kita membuat ukuran dari tombol tersebut. Dan yang ketiga, kita mengkonekkan fungsi dari register user ini. Di sini, di bawah ini ada fungsi kedua yaitu login. Hampir sama, pertama-tama saya membuat dulu tampilannya. Dan ini untuk database-nya. Dan di sini juga ada pelengkap yaitu label, contohnya username, password, atau tombol. Nah, di sini ada fungsi dari register user yang digunakan tombol pada register. Fungsi dari tombol itu yaitu untuk membuat file yang menyimpan data username dan password. Yang kedua, ada login verify, yaitu berfungsi untuk menverifikasi bahwa username itu benar atau salah. Di sini ada kondisi, yaitu jika password benar, maka akan beralih ke menu utama. Jika password salah, maka akan ada pop-up bahwa password itu salah. Dan jika akun tidak ditemukan, maka akan ada pop-up bahwa akun itu tidak ada atau tidak ditemukan. Di sini ada fungsi dari tutup login, yaitu untuk menutup window ini, yaitu window dari login dan beralih ke utama atau main menunya dari program ini. Ini adalah tampilan pop-up jika password salah, dan ini fungsi untuk tombol ini, yaitu klik ulang maka akan menutup pop-up tersebut. Di sini pun sama. Ini bedanya akun tidak ditemukan. Dan di sini adalah tampilan utama dari login ini. Di sini ada codingan untuk window-nya. Di sini ada button-nya, yaitu button masuk atau login, dan di sini ada daftar atau register.
Kita beralih ke nomor 2, yaitu menu utama. Seperti biasa, saya membuat atau mengimport beberapa library. Yang pertama tkinter, OS, dan dari file backend. Pertama-tama saya membuat variabel global atau untuk bisa dipakai nanti di fungsi lain. Contohnya window sama dengan .tk, yaitu berfungsi untuk menyatakan bahwa window ini tkinter atau variabel tkinter. Dan ini geometri adalah berfungsi untuk mengatur ukuran dari window yang menu utama ini. Dan ini window konfigurasi, yaitu berfungsi untuk mengubah background saja. Di sini ada fungsi untuk mengatur text box. Dan di sini ada fungsi untuk view comment atau melihat data, dan di sini search data, di sini add book atau menambahkan data, di sini delete, di sini update, dan di sini ada buka untuk membuka window update atau window baru yang bernama update. Mengapa? Karena saya membuat update ini terpisah dari menu utama. Di sini ada title-nya, yaitu judulnya pendataan buku, title dari window ini, judul dari window ini, dan di sini ada label seperti biasa, dan di sini ada text box yang berfungsi untuk menginput data atau memasukkan. Di sini ada list yang nantinya menampilkan data. Di sini ada scroll bar yang berfungsi untuk mempermudah mencari data. Dan di sini ada button, fungsi dari button-buttonnya. Sini ada fungsi button melihat data, mencari data, add data atau tambah data, buka, atau di sini saya update. Fungsi dari update dari buka ini adalah update data. Dan di sini ada delete dan close. Mari kita beralih ke menu selanjutnya, yaitu update. Tidak jauh berbeda dengan yang utama, karena di sini saya hanya menyisakan list dan fungsi untuk melihat data list dan fungsi untuk mengupdate dari list itu. Di sini ada lambda, yaitu berfungsi untuk jika kita menekan sebuah tombol, maka akan ada 2 perintah yang dieksekusi secara sekaligus. Mari kita ke menu terakhir, bukan menu ini, database, yaitu backend. Pertama-tama saya mengimport library SQLite, yaitu berfungsi sebagai database. Dan di sini ada beberapa fungsi yang tidak jauh berbeda, yaitu pertama-tama saya mengkonekkan dulu backend ini dengan books atau membuat database books.db. Setelah itu kita mengexecute, yaitu create database, create table, yaitu tabelnya ya ada username dan password. Di sini juga sama, hampir sama. Di sini fungsinya untuk insert atau memasukkan data.
Di sini ini fungsinya untuk view atau melihat data. Di sini untuk search atau mencari data, dan di sini ada delete, update. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.